Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari judul pengertian koperasi dan ciri-ciri khusus koperasi, mata kuliah ekonomi koperasi. Dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM. Yang mana kelompok kami yang pertama Ahmad Fajrul Karim, yang kedua Dewi Istiqomah, yang ketiga Lela Aimatun Nabilah. Ekonomi koperasi. Koperasi muncul pada awal abad ke-19 sebagai respon terhadap dampak revolusi industri di Inggris yang menimbulkan pengangguran dan kesenjangan sosial. Gerakan koperasi berkembang sebagai alternatif sistem ekonomi kapitalis dengan menekankan kerjasama, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Model koperasi modern pertama berkembang di Rochdale, yang kemudian menjadi rujukan prinsip koperasi dunia. Koperasi. Secara etimologis, ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan dalam mengelola rumah tangga. Dengan demikian, ekonomi koperasi dapat dipahami sebagai sistem pengelolaan usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan anggota secara rasional dan berkeadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai ahli yang mendefinisikan koperasi sebagai yang pertama Charles Riley Pye, yang mana dia berpendapat persekutuan orang-orang yang bekerja sama untuk tujuan ekonomi bersama. Yang kedua Marvin A. Charles, yang mana ia berpendapat bahwa badan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara sukarela oleh anggota untuk kepentingan bersama. Yang ketiga Paul Hubert Selman berpendapat bahwa sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial. Dan yang terakhir adalah Muhammad Hatta berpendapat bahwa usaha bersama berdasarkan semangat tolong-menolong. Di Indonesia, koperasi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Nah, untuk landasan koperasi sebagai berikut. Yang pertama, landasan idil berbasis Pancasila sebagai dasar cita-cita koperasi. Yang kedua, landasan struktural berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33. Yang ketiga, landasan mental, setia kawan dan kesadaran pribadi atau gotong royong. Fungsi koperasi dan arti penting koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, yaitu untuk sarana demokratisasi ekonomi nasional dan salah satu urat nadi perekonomian bangsa, serta penguat kedudukan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, arti penting ekonomi koperasi. Koperasi berperan dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat struktur ekonomi kerakyatan. Keunggulan koperasi terletak pada kemampuannya memberikan pelayanan lebih baik kepada anggota, seperti bunga pinjaman rendah atau harga barang lebih terjangkau. Namun, koperasi juga menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan dana. Ciri-ciri khusus koperasi. Koperasi memiliki karakteristik yang membedakannya dari badan usaha lain, terutama perusahaan berbasis model. Ciri-ciri khusus koperasi meliputi kumpulan orang-orang. Koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan model. Setiap anggota memiliki satu suara tanpa melihat besarnya model. Yang kedua, persamaan derajat. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan status sosial, jabatan, atau latar belakang. Yang ketiga, netral terhadap agama dan politik. Koperasi tidak berpihak pada golongan tertentu agar tetap fokus pada kesejahteraan anggota. Yang keempat, keanggotaan sukarela.
Keanggotaan bersifat bebas dan terbuka tanpa paksaan. Yang kelima, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan. Tujuan utama koperasi adalah melayani kebutuhan anggota, bukan semata-mata mencari keuntungan. SHU dibagikan berdasarkan partisipasi anggota. Yang keenam, tanggung jawab bersama. Anggota bersama-sama menanggung risiko dan menikmati manfaat koperasi. Kesimpulannya, ekonomi koperasi merupakan sistem ekonomi berbasis kerjasama dan asas kekeluargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi berbeda dari badan usaha kapitalistik karena menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan ekonomi, bukan modal. Prinsip demokrasi, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif menjadi kekuatan utama dalam membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Cukup sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditaruh di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.